Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali Syahrini Damriati kembali hadir untuk Anda dalam podcast terkait peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah, persembahan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Luar biasa sekali tentunya saya bersama dengan para narasumber yang kompeten terkait dengan peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama ada Pak Arso Hadiwardono, beliau adalah Subkoordinator Layanan Pengadaan secara Elektronik, Bagian Layanan Pengadaan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Arso, apa kabar? Kabar baik, Bu. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat ini, Bu. Iya, terima kasih. Dan kemudian ada Mas Beta Zanial Amirin, beliau adalah staf bagian layanan pengadaan Biro PIWP 2. Kabar baik juga? Alhamdulillah istimewa kabarnya. Wah, luar biasa. Dan yang selalu bersama kita tentunya ada Pak Arif Setiadi, anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Arif, luar biasa sehat? Sehat, baik, istimewa. Istimewa. Perjalanan dari Gunung Kidul aman, Pak? Aman, lancar. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak-Bapak. Kita akan berbincang terkait dengan peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan kita tahu pemirsa mungkin kalau Anda sedikit mengingat terkait pengadaan barang dan jasa ini, kadang orang masih mikirnya, wah pengadaan barang jasa ini kayaknya lahan-lahan basah gitu. Kayaknya zaman dulu nih sering adanya paling juga yang dapat pengadaannya nanti kenalan-kenalannya sendiri ordal gitu. Nah mungkin seiring perkembangan waktu sebenarnya kondisinya seperti apa sih Pak Arsa sekarang? Silakan. Ya, terima kasih Bu Wuri. Jadi dari waktu ke waktu memang PBJ ini banyak disorot ya. Banyak disorot dan kemudian memang banyak sekali perbaikan-perbaikan yang memang sudah dilakukan dalam hal ini baik dari sisi pemerintah pusat, baik kemudian maupun di pemerintah DIY. Ya. Salah satu bentuk transparansinya adalah saat ini semua paket PBJ di DIY itu semuanya sudah masuk ke SIRUP atau misalnya atau kita kenal dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Jadi di situ semua paket sudah ada dan di situ pun dari sisi KPK, dari sisi LKPP pun semuanya melihat itu. DIY per 1 April 2024 sudah mencapai 100% alhamdulillah ya, kemarin sudah di tim KPK juga sudah verifikasi data PBJ-nya sekian sudah oke, nilainya sekitar 1,9 triliun di tahun anggaran 2024. Dan ini monggo Pak Ibu nanti di forum ini nanti kita juga merangkul UMK-UMK ataupun penyedia-penyedia untuk ikut berpartisipasi untuk meramaikan pengadaan di DIY. Iya, jadi ini sudah memanfaatkan teknologi digital gitu juga ya. Ini sebagai upaya mengikuti perkembangan zaman, tapi juga upaya untuk kemudian ada transparansi ke publik. Betul. Begitu juga. Terus juga ini mungkin lebih jelasnya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan ya, web SIRUP tadi tuh dan juga katalog elektronik. Gambarannya mungkin seperti apa? Siap. Jadi web SIRUP ini memang web yang kita bisa mengakses semua paket pengadaan di DIY, detail semuanya. Mau yang mulai dari makan minum, yang snack rapat kecil-kecil sampai dengan paket yang ratusan miliar ya. Kalau di tahun ini rencananya kita ada paket konstruksi gedung DPR di Pak Haji, itu sekitar 300 sekian M, juga sudah ada di SIRUP. Jadi semua paket semuanya masuk, nggak ada yang terlewatkan. Kita make sure itu, kita cek day by day. Semua masyarakat juga bisa menyaksikan tanpa login ya, langsung bisa melihat detail, bahkan sampai ke detail kapan akan dilaksanakan, kemudian OPD-nya di mana, kemudian nanti metodenya seperti apa, apakah tender, apakah prosesnya gitu. Yang kedua, saat ini kita juga sedang banyak sekali regulasi-regulasi yang mendukung perubahan utamanya penggunaan katalog, Bu. Katalog elektronik ini sangat diakselerasi oleh pemerintah, mulai dari Inpres dari Pak Presiden juga menyampaikan untuk menggunakan katalog, kemudian dari LKPP bahkan dari KPK juga menyatakan demikian. KPK bahkan menyampaikan kalau misalnya ada barang di katalog, monggo diproses melalui katalog wajib. Dan kalaupun belum ada di katalog, nanti diproses agar dimasukkan ke katalog. Jadi sebenarnya udah nggak ada pilihan nih Pak, semuanya udah masuk ke sana. Harapannya nanti dari UMK monggo nanti ikut berpartisipasi melalui katalog itu, Bu. Iya, jadi ini memang juga keterlibatan UMK ini bisa masuk juga dalam e-katalog. Nanti seberapa banyak UMK yang sudah masuk dalam daftar e-katalog di daerah Istimewa Yogyakarta ini nanti kita akan tanyakan lagi ke Pak Arsa dan juga Pak Beta. Pak Arif, ini
transformasi gitu ya, dari dulu yang mungkin secara manual orang mau lelang ini harus ketemu sehingga kemudian ada peluang-peluang dimanfaatkan dalam hal negatif, sekarang sudah menggunakan teknologi. Ini menurut Pak Arief seperti apa? Jadi dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik, yang bersih, gitu, saya kira ini keniscayaan. Kita harus menggunakan teknologi informasi dalam setiap pengelolaan berpemerintahan kita. Jadi khususnya di pengadaan barang jasa, saya kira ini sudah pada tahap yang tinggal penyempurnaan lah, saya kira sudah bagus, bahwa penggunaan teknologi informasi khususnya platformnya web Xerox sama katalog ini di DIY ini saya kira sudah bagus ya. Dan pada prinsipnya pengadaan barang jasa di DIY ini kan jangan sampai tidak memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang. Harus efektif, harus efisien, harus transparan, dan seterusnya sampai dengan keadilan, gitu. Sampai dengan akuntabel dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kalau DIY saya kira pada tahap sunnah ya. Sunnahnya itu membuat pengembangan gitu. Artinya pelaku usaha yang memanfaatkannya semakin luas. Betul, Pak. Terus UMKM terlibat semakin banyak gitu. Ini tugas-tugas sunnah yang saya kira memang DIY harus lebih cepat gitu. Dan saya dengar sudah dapat prestasi begitu ya. Saya kira pengadaan barang jasa di DIY ini selain memanfaatkan teknologi informasi, saya kira outputnya harus lebih atau ada nilai plus tentang misalnya keterlibatan UMKM, keterlibatan penyedia lebih luas, kemudian peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Jadi ini bahkan pokoknya kita dorong, kita dukung kan kick off untuk PBJ berkelanjutan. Artinya ramah lingkungan ya. Saya kira ini kita selaku legislatif DPRD DIY tentu sangat mendorong ya, motivasi kerjasama bermitra dengan pengadaan PBJ ini agar bisa semakin bagus. Iya, jadi tentunya ini memang sudah cukup bagus ya untuk daerah istimewa Yogyakarta. Kalau disampaikan Pak Arief tadi sudah di level sunnah, jadi nggak cuma yang standarnya, tapi sudah di atas level yang standar. Udah wajibnya itu sudah terpenuhi. Itu output program kegiatan ini terpenuhi. Prinsip PBJ-nya terpenuhi, efisien, efektif, dan seterusnya itu. Kemudian sunnahnya ini kan sudah pengadaan barang jasa ini mendorong pertumbuhan ekonomi, berkontribusi mengurangi kemiskinan, gitu, dan lain sebagainya. Itu sunnah. Bahkan terakhir ini berkelanjutan, memperhatikan kelestarian lingkungan. Iya. Nanti terus dikembangkan terus ya, semakin baik begitu. Produk yang tidak ramah lingkungan besok bisa dikeluarkan. Tapi tunggu masih sekarang mengajak UMKM terus ya untuk semakin banyak yang terlibat dulu sebelum ke yang tingkat lebih tinggi lagi. Nah, tadi mungkin dari Anda juga nih pemirsa ada yang kalau yang terbiasa dengan lelang mungkin sudah paham ya yang kita bicarakan ini. Mungkin Mas Beta, gambaran sedikit terkait mungkin masyarakat yang masih awam begitu ya, atau dia baru mulai UMKM begitu, terus ingin masuk nih, seperti apa biasanya prosesnya begitu? Baik, terima kasih Mbak Wuri. Jadi untuk pengadaan barang jasa pemerintah ini sebenarnya tadi yang sampaikan Pak Arso adalah kita sudah memiliki aplikasi Sirup. Apa yang menjadi belanja pemerintah baik itu APBD atau APBN itu sebenarnya sudah kita infokan terbuka. Semua bisa mengakses tanpa login pun bisa terlihat. Apa sih yang dibutuhkan pemerintah itu dalam tahun anggaran 2024 itu sudah terpublish semua. Nah, tinggal pelaku usaha nih yang bisa menangkap peluang itu untuk bisa berpartisipasi. Bagaimana untuk ada permintaan itu, bagaimana untuk merespon dengan adanya penawaran. Nah, sehingga untuk di era teknologi saat ini memang pemerintah juga mengikuti perkembangan dengan
digitalisasi pengadaan. Nah, katalog elektronik ini sebenarnya tidak jauh beda dengan aplikasi aplikasi hijau itu. Sebenarnya kita adalah marketplace yang dibentuk oleh pemerintah. Di situ silahkan untuk pelaku usaha bisa menawarkan produknya. Nanti customer di sini adalah instansi pemerintah, bisa bertransaksi di situ dengan cepat, dengan transparan. Nah, tinggal kembali lagi ke aktifan pelaku usaha nih untuk bisa berpartisipasi di situ, karena kami pun di bagian pengadaan pun kolaborasi nih Pak dengan dinas koperasi seperti itu. Kita ada ya secara berkala kita sosialisasi bimbingan teknis dengan pelaku usaha gimana sih caranya untuk bisa mendaftar, itu kita selalu aktif nih. Dan kita pun selain offline kita juga rutin Selasa Kamis itu kita melayani pendaftaran itu online via Zoom, kita pandu. Sampai berhasil tayang itu kita pandu, Pak. Nah, tapi emang evaluasinya untuk pelaku usaha itu memang perlu ada keaktifan ya, karena memang sudah kita bantu, kita dorong, kita kawal pun toh juga pelaku usaha kurang bisa menangkap peluang, kurang aktif, toh juga kami kembalikan ke keaktifan masing-masing pelaku usaha ya. Semoga bisa semangat untuk bisa menangkap peluang potensi pengadaan barang jasa pemerintah, dan pemerintah pun juga semakin senang nih, banyak pilihan Pak, banyak pilihan penyedia A, B, C yang kemarin itu cuma terbatas, sekarang makin banyak pilihan nih gitu. Sehingga produknya pun tadi yang perlu dalam negeri yang berkelanjutan itu semakin memperkaya pilihan pemerintah untuk belanja pengadaan barang jasa pemerintah seperti itu. Jadi kalau memang akan berpartisipasi silahkan, kita terbuka untuk konsultasi, pendaftaran kita kawal sampai berhasil tayang dan insya Allah bisa masuk ikut transaksi transaksi. Mungkin PR besarnya kalau e-katalog itu keterlibatan UMK masuk perlu aktif untuk mendaftar. Persentasenya mungkin sudah di atas 50%. Kalau sekarang yang sudah terdaftar itu yang di etalase yang kita kelola pemerintah provinsi ya, itu 950 penyedia yang sudah terdaftar nggih. Ya, semoga bisa tambah terus gitu. Tapi sebenarnya ini ibaratnya untuk bisa masuk di katalog ini kan nggak susah gitu ya Mas. Mungkin ada apa sih yang harus disiapkan begitu ketika UMKM mau masuk? Ya tentunya kalau bisa terdaftar itu yang pertama pasti legalitas nih. Legalitas usaha, ada perizinan, ada NIB. Nah di situ yang menjadi pintu masuknya adalah NIB itu kan memiliki KBLI masing-masing, punya spesialisasi usaha. Itu yang perlu kita perhatikan, bahwa kita memastikan bahwa pelaku usaha ini memiliki izin atas di bidang apa nih, perdagangan, kemudian nanti ada makan minum, mebel dan lain-lain, itu kita pertemukan dengan di kolam-kolam etalase sehingga bertemu para pelaku usaha yang memang berkompetensi itu gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau mau lebih jelasnya lagi nanti bisa menghubungi Mas Beta di bagian layanan ini ya. Untuk yang masih penasaran sebenarnya punya usaha, pengen banget bergabung juga di katalog tapi masih ragu-ragu gitu ya, harus gimana nanti bisa menghubungi ke bagian layanan ini ya. Mungkin dikit, jadi timnya Mas Beta ini memang tadi disampaikan tiap Selasa dan Kamis ya Mas Beta rutin, bahkan ketika awal-awal dulu, ketika awal 2000 atau akhir 2023 itu ketika akan mulai proses pengadaan di masing-masing anggaran ya, itu peserta BIMTEK-nya Mas Beta dan tim ini banyak juga yang dari luar DIY, bahkan dari Kalimantan, dari sana, karena mungkin informasi di Kalimantan mungkin masih banyak yang belum clear, kemudian joinnya ke Zoom-nya di Jogja, nanya-nanya ini gimana, oh ini Pak, ketika kemudian dijelaskan, dari mana nih Pak, dari Kalimantan loh, maksudnya di provinsi mana, mau di sini, oh gitu ya, asik, tapi ya senang sih kita bisa bantu banyak UMKM itu Bu. Tapi ini juga menjadi tantangan juga untuk yang lokal DIY untuk juga segera masuk gitu ya. Ya, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pemirsa terkait dengan peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah bersama Pak Aris Tiadi dari Komisi C DPD Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Beta Yainal Amirin dari staf bagian layanan pengadaan
di Biro PIWP 2 dan juga Pak Arso Hadiwardono, Subkoordinator Layanan Pengadaan secara Elektronik, Bagian Layanan Pengadaan, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi juga sudah disampaikan terkait berapa yang sudah masuk di e-katalog, kita nanti akan perjelas lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast terkait peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah, persembahan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pak Arso Hadiwardono, Subkoordinator Layanan Pengadaan secara Elektronik, Bagian Layanan Pengadaan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, juga Mas Beta Zanial Amirin dari staf Bagian Layanan Pengadaan Biro PIWP 2 dan juga Pak Aristiadi dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Mas Beta dan juga Pak Arso dulu nih, mungkin bisa diceritakan lagi nih terkait ketertarikan pelaku usaha DIY yang sudah masuk bergabung atau terdaftar di e-katalog tadi sejauh ini seperti apa? Jumlahnya mungkin sudah berapa banyak? Yang paling banyak di bidang apa? Ya. Untuk di katalog lokal DIY kan kita masing-masing kabupaten, provinsi, kementerian itu punya katalog sendiri sebenarnya. Itu yang saat ini ya. Nanti kedepannya akan dikembangkan menjadi satu. Saat ini kita kelola di Provinsi DIY itu ada kurang lebih untuk produknya itu 20 ribuan produk yang sudah tayang. Kalau penyedia yang sudah terdaftar itu 950-an penyedia. Itu pun terus bertambah. Terus bertambah sehingga semakin kompetitif nih, beberapa pelaku usaha yang masuk itu dari tadi ditanyakan ya bagaimana sih peluangnya seperti apa. Itu memang beberapa pelaku usaha itu belum tahu nih apa sih yang dibutuhkan oleh pemerintah sebenarnya gitu. Sehingga itu akan menentukan produk apa sih yang perlu saya tayangkan tayangkan itu apa gitu. Misalkan ambil contoh pemerintah itu membutuhkan bahan kimia misalkan, bahan kimia seperti apa gitu. Nah, dengan adanya sirup itu lebih terarah. Jadi pelaku usaha untuk bahan kimia, kebutuhan pemerintah itu apa sih? Lihatnya di sirup. Nah, ketika sudah tahu apa yang dibutuhkan pemerintah, kemudian silahkan untuk upload produk itu, sehingga akan bertemu nih antara permintaan dan penawaran seperti itu, sehingga dari transaksi. Kalau asal upload nanti ternyata itu enggak yang kita butuhkan nih gitu. Nah, itu kurang ketemu nih nanti, kurang match seperti itu. Jadi mesti ngecek dulu di sirupnya yang dibutuhkan apa, baru kemudian ini saya punya produk ini nih cocok nih, baru deh ditayangkan gitu ya. Ya, Pak Aristiadi, ini juga yang mungkin sering banget nih ketemu dengan masyarakat, dengan pelaku UKM juga, UMKM ini terkait untuk masuk e-katalog ini mungkin ada sempat sharing-sharing keluhan-keluhan dari mereka atau seperti apa? Ya, saya pernah dengar ya, misalnya pelaku usaha produk olahan makanan, misalnya ya, mungkin untuk makan minum kegiatan di kantor-kantor kerapatnya. Itu mereka itu rata-rata satu ini soal literasi teknologinya, kemudian legalitas. Nah, memang kolaborasi PIWP 2 ini dengan misalnya Dinas Koperasi, UMKM, Dinas Perdagangan, tentang legalitas ini memang saya memandangnya memang masih perlu. Cuma memang saya tidak tahu persisnya seberapa besar toh ini yang mengalami kendala-kendalanya, seberapa besar sesungguhnya yang sudah siap. Itu memang data kami kurang akurat. Tapi saya pernah dengar, Pak kalau mau masuk ke e-katalog seperti apa gitu. Nah tadi Mas Beta juga menjelaskan Selasa, Kamis ada konsultasi, ada Zoom, ada BIMTEK gitu. Mungkin saja ini beberapa pelaku UMKM belum tahu, seterusnya. Nanti kita akan diskusikan atau kita bicarakan di rapat lebih detail begitu ya. Mungkin juga Mas Beta pengen dan Mas Arso pengen
menjangkau seluas mungkin, tetapi anggarannya kurang. Iya, ini dia bisa bareng sama Pak Arief. Artinya kan Iya, Pak. harus ada apa ya ini, Supporting. pemetaan bersama, duduk satu meja, kemudian kebutuhan kita apa saja, yang perlu kita pacu di sektor apa. Betul, Pak. Betul. Kalau saya pernah dengar ini di olahan makanan, Di olahan makanan di ya. desa-desa itu, Ya. jadi agak gimana sekarang katalog katanya. Biasanya dapat pesanan, sekarang tidak, gitu loh. Karena sudah ada katalog itu. Oke, siap. Iya, tapi ini karena mungkin tadi ya yang selama ini sudah dapat orderan, sudah sering dapat, tapi belum masuk e-katalog. Yang akhirnya sudah lebih maju teknologinya, bisa akses duluan gitu. Nah, mungkin dari sosialisasi ini tadi ada rencana untuk mungkin jemput bola roadshow ke desa-desa bareng Pak Arief mungkin Mungkin selama ini baru di tingkat Bintang, provinsi. kemudian Iya, Zoo. baru seperti itu. Mungkin kalau dinas koperasi dan UMKM yang langsung ke pelakunya dulu ya. Pertama legalitas. Legalitasnya kan banyak ya, NIB, kemudian mungkin sertifikasi halal dan seterusnya. Kemudian sambil itu mungkin bisa disoundingkan ke Betul, Pak. Untuk masuk e-katalognya, iya. Jadi ini memang butuh sinergi gitu ya Pak ya, nggak bisa jalan sendiri e-katalognya, tapi juga dari dinas UKM-nya jalan bareng, begitu juga dengan Perindaknya untuk kemudian semakin banyak nih UKM yang masuk di e-katalog, tidak hanya memudahkan pemerintah untuk memilah-milah pengadaan barang dan jasanya, nanti pilihannya semakin banyak, tapi juga dampak ekonomi ke masyarakatnya juga semakin terasa gitu ya. Nah, Pak Arso dan juga Mas Beta, mungkin ada nggak sih gambaran dari setelah adanya e-katalog ini, mungkin dari misalnya dari sisi waktu, dari sisi hemat anggaran ketika pengadaan ini jadi seperti apa? Lebih efisien atau seperti apa? Kalau penggunaan katalog memang pasti dia lebih cepat ya, Ya. Bu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara diperbandingkan dengan tender barang mungkin ya, tender barang itu butuh waktu sekitar mungkin sampai dengan 1 bulan lah. Ya. Takes time lah. Kemudian kalau menggunakan katalog, hitungan bahkan nggak sampai 1 minggu. Asalkan semua penyedia ada ready, semuanya ada, pasarnya udah siap ya. Pasarnya ketika disurvei itu, harganya udah bervariabel, sudah cukup matang gitu. Nanti kemudian proses pengadaannya akan sangat-sangat cepat. Bahkan saya sempat dapat informasi ketika melalui katalog ada beberapa tren harganya memang lebih rendah. Iya. Ya mungkin karena ada cost, ada efisiensi di sana, makanya kemudian lebih rendah. Itu yang memang kita juga itu yang kita harapkan lah. Dan memang di tahun berikutnya, rencananya di akhir tahun ini nanti akan ada rilis juga nanti katalog versi 6 juga. Itu nanti tidak hanya dari sisi pemilihannya, Bu, tapi informasinya bahkan nanti sampai ke pembayaran. Jadi nanti kalau saat ini kan kita pemilihannya masih sudah katalog, elektronik, tapi kemudian pembayarannya mungkin masih agak-agak manual ya. Kalau besok sudah mirip-mirip dengan tadi Mas sudah sampaikan, mirip-mirip dengan yang marketplace yang di luar sana. Jadi include pembayarannya nanti selesai di OPD gitu, lebih simpel kayak gitu. Jadi semakin dimudahkan gitu ya untuk yang ikut di sana, baik juga pemerintahnya yang dalam melakukan pengadaan ataupun juga mereka yang terlibat sebagai yang masuk pengusahanya gitu ya. Nah, ini juga produk-produk lokal yang masuk ke e-katalog ini baru-baru ini juga karena memang ada kewajiban 40% produk jasa UKM ini menggunakan produk dalam negeri gitu ya dalam pengadaan. Ini DIY juga baru-baru ini mendapatkan penghargaan di INA Buyer Award 2024. Ini kategori pemerintah provinsi dari Kementerian Koperasi UKM yang cukup besar pembelian produk UMKM dan koperasi terbesar dalam pengadaan barang dan jasanya. Ini sudah dapat penghargaan penggunaan produk lokalnya, mungkin masih ada upaya ingin ditingkatkan lagi. Pasti kita akan coba terus. Terakhir ini kita upload kita tayangkan yang memang ciri khasnya DIY itu gamelan ya, Mas Bita, yang berhubungan dengan kesimpulan ya. Jadi memang di tempat lain belum ada, Pak Arief ya, etalase lain belum ada. DIY kita tampilkan etalase gamelan. Harapannya nanti misalnya ada kementerian segala macam yang butuh pengadaan gamelan, nanti bisa melirik katalognya DIY, kemudian bisa membeli barang-barang dari UMKM-nya DIY yang kemudian dia sudah menayangkan barangnya di etalase tadi, Bu. Jadi memang kita pasti akan cari inovasi lah, supaya nanti semakin banyak nih peluang buat DIY. Betul, karena ini kayak kita punya akses kemana saja nih, Bu, kalau udah di katalog, Bu.
asalkan barangnya udah naik ke katalog, nanti tinggal si penjual itu ngirim linknya ke misalnya ke Kalimantan. Ini loh saya punya apa namanya punya kalau di sana kan sering-seringnya itu kalau seminar kit mungkin ya, seminar kit mungkin butuh apa namanya tas atau butuh hal-hal apa namanya barang-barang yang kerajinan kayak gitu. Nanti dia tinggal kirim linknya kemana, kemudian si orang tadi karena memang sekarang kewajibannya melalui katalog pasti si OPD tadi pasti juga akan sangat terbantu. Oh cocok nih kita butuh ini kok ada penyedia di Jogja yang sudah punya barangnya bisa kita beli nih kayak gitu. Jadi ini biarpun daftarnya di e-katalog Jogja gitu ya, tapi ketika kemudian semua wilayah termasuk pemerintah pusat ataupun juga provinsi lain yang juga melakukan pengadaan ini bisa akses juga gitu. Iya, bahkan berapa kali Mas Beta mengalami apa namanya penyedia di DIY datang ke kami, datang ke Mas Beta gini, Pak Beta ini saya tuh kemarin habis pameran, cuman kemarin barang saya mau dibeli, cuman dia mintanya lewat katalog ini apa namanya, bisa nggak ya kemudian saya juga menawarkan barang saya di katalog kayak gitu, supaya nanti cakupannya lebih luas kayak gitu. Oh bisa kita bantu, kemudian tayangin supaya nanti kalau dia jualan apa namanya dia memperlihatkan barang realnya, tapi dia juga memperlihatkan barang di secara online-nya gitu Bu. Jadi lebih simpel, lebih sesuai dengan aturan yang saat ini diakselerasi itu Bu. Iya, nah ini Pak Arief, ini luar biasa peluangnya untuk DRS Magikat, apalagi mungkin dia kan kreatif gitu ya, jadi mungkin ada produk-produk yang bisa cocok juga di e-katalog yang bisa nanti diakses di seluruh Indonesia. Dari Pak Arief mungkin ada dukungan ini biar semakin banyak UMKM yang masuk di e-katalog ini, terus juga belanjanya dari pemerintah ini makin banyak pakai produk UMKM Jogja juga. Ya, jadi kami kalau di Komisi C ini kebetulan kan mitra Biro PIWB 2 ya. Jadi saya kira khusus kami mungkin fokusnya di rencana program kegiatan gitu. Tentu konsekuensinya adalah di penganggaran. Nah, memang ini kalau kita baca peluang dari diskusi kita ini, instrumen pengadaan barang jasa ini apa ya? Menurut saya tidak hanya sekedar pengadaan barang jasa ini tidak ada masalah, kemudian inputnya sekian, outputnya sekian cukup. Tapi ini sudah berkembang, jadi berkembang kepada bagaimana kemudian pelaku usaha ini bisa meningkatkan kapasitasnya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Mas misalnya sih bisa memanfaatkan pengadaan barang jasa pemerintah itu lebih luas, berarti kan indeks Gini rasionya itu turun juga karena ada pemerataan seperti itu. Terserapnya anggaran katakanlah Pak Arso tadi 1,9 triliun. Terserap anggaran dengan baik, dengan benar, ini tentu pertumbuhan ekonomi di DIY ini. Apalagi kita bisa masuk ke APBN atau pengadaan barang jasa yang dari pusat dan lain sebagainya. Jadi persoalan PBJ ini menjadi kompleks menurut saya, perlu kita bicarakan dengan baik, perencanaan program kegiatan di PIWB 2 ini sebaik mungkin, sehingga pelaku UMKM semakin banyak, koperasi semakin banyak, kemudian kita bisa mengakses sumber pendanaan dari tidak hanya dari APBD DIY, perlu kita pikirkan. Nah soal kemudian anggaran tentu kami punya kewenangan fungsi penganggaran nanti kita bicarakan di rapat bisa. Mudah-mudahan PIWB 2 mungkin bisa lebih inovatif, bisa lebih inovatif makin dan banyak, makin kerja keras. Karena ini saya kira fungsinya tidak hanya di input outputnya ada begitu, tidak. Saya kira sudah berkembang ke arah meremen lah Mbak. Iya, udah inovasi. Iya, tapi ini Pak Arief efeknya luar biasa begitu ya, ada multiplier effect dari e-katalog ini sendiri, dan tidak hanya sekedar pekerjaannya bisa cepat selesai, lebih mudah, tetapi efek ke masyarakat ini yang jauh luar biasa begitu. Nah, ini juga tadi kan Pak Arief ngendiko ini nanti juga siap mendukung untuk penganggaran, terus biar makin inovatif, makin berkembang juga PIWP 2. Ini perkembangannya PIWP 2 pengadaan ini kan masih bagian gitu ya, di bagian layanan pengadaan. Nah, ke depan mungkin ada perkembangan menjadi biro tersendiri atau seperti apa Pak Ars? Iya, Bu Wuri, jadi rencananya nanti memang di 2025 PLP nanti akan diamanahkan untuk dalam bentuk biro aja. Jadi nanti harapannya kita bisa lebih luas, lebih inilah mungkin punya
ya karena kita diberikan rumah yang lebih besar, mungkin harusnya kita punya tanggung jawab yang lebih besar lah, kita mungkin ya. Gitu. Iya. Gimana Pak? Sementara ini Jadi catatan saya kalau rapat itu bagian ini kecil. Iya. Nah itu Pak, kalau besok jadi biro, Jadi jadi rapatnya Maret, cepat gitu. Iya. Rapatnya cepat, betul ini betul. Jadi pernah ada semacam ya. Kalau ada aduan, anggarannya ada enggak? Kan gitu. Aduan dari masyarakat. masyarakat atau penyedia barang. Ya, kemudian dari paket-paket yang ada ini sekian biar tertangani cepat, akhirnya sudah ada enggak? Cepet banget karena mungkin anggarannya memang kecil ya, efektif, efisien mungkin, tapi saya kira ke depan perlu inovasi itu. Jadi kalau katakanlah tugas semakin target kita UMKM yang masuk e-katalog semakin banyak misalnya, itu mungkin menjadi tugas koperasi UMKM. Tapi dalam hal ini mungkin biro bisa memberikan supporting apa. Jadi perlu nanti kita pikirkan lah program kegiatan di biro ini. Tapi besok jadi biro dukung ya Pak ya? Oh kalau jadi biro kan makin tadi gede ruangnya lagi. lebih besar, tentu anggarannya juga lebih besar. Itu saya kira kita dukung lah. Melihat diskusi kita. Memang dibutuhkan. Ya PBJ ini tidak hanya sekedar ya corongan lelang, kontrak gitu lah. Tapi ini lebih ke arah sekarang sudah pemberdayaan. Betul. Apalagi nanti kalau apa yang dicanangkan gubernur tentang PBJ berkelanjutan. Kan tahun ini kelihatannya kick off-nya. Itu nanti saya kira ya DIY ini selangkah lebih maju. Mungkin perlu bagian ini menjadi biru. Siap. Iya. Tugasnya berat loh itu Mbak. PBJ berkelanjutan itu berat. Dan tidak semua provinsi saya kira siap. Belum siap. Ada gambaran persiapan untuk PBJ berkelanjutan, Pak Beta atau Pak Arsyad? Kalau dari kami sih, pasti butuh payungnya ya, payungnya kemudian supaya nanti kita minimal kita ada guidance-nya besar seperti apa, nanti kemudian dari sana kita bisa mengakselerasi nanti kira-kira yang celah-celah yang bisa kita isi atau nanti akselerasi yang bisa kita lakukan supaya nanti PBJ berkelanjutan bisa terrealisasi dengan bagus. Iya. Karena memang penting itu sih, zaman sekarang ini kan bahkan kemarin itu kan ya kalau kita baca di artikel itu kan kemarin ada artikel yang ini. Jadi bahkan bayi yang sedang lahir itu plasentanya pun sudah ada plastiknya, sudah ada cemaran plastik. Berarti kan ini kita butuh shifting ya. Berikutnya kalau sekarang ini kita fokus TKDN, mungkin berikutnya kita fokus ke PBJ berkelanjutan yang ramah lingkungan seperti itu, supaya nanti bikin ya Indonesia lebih bagus lah seperti itu. Iya. Itu dia. Jadi tentu akan semakin berkembang untuk yang dampaknya positif gitu ya. Baik untuk pemerintahnya, perjalanannya juga semakin bersih, semakin transparan, tetapi juga masyarakatnya merasakan efeknya dan lingkungannya juga tetap terjaga gitu ya harapannya. Kalau yang ini P3DN kan minimal 40%. Malah kita sudah berapa? 80-an. 90 Pak. 90%. Komitmennya Pak ya, komitmen kita. Iya. Realisasinya 80. Iya, sekitar segitu. Lagi progres Pak. Cukup bagus ya Pak ya? Cukup bagus. Iya, jadi ini penggunaan produk lokalnya untuk DIY juga sudah 80% ya, luar biasa sekali. Semoga tetap bisa ditingkatkan, syukur 100% mungkin nggak? Kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita pemirsa di podcast terkait peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah, persembahan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pak Aristiadi dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Pak Arso Hadiwardono, Subkoordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Bagian Layanan Pengadaan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, dan juga Mas Beta Zaniel Amirin, staf bagian layanan pengadaan Biro PIWP 2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami segera kembali.
Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast terkait peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah, persembahan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama Pak Arif Setiadi dari Komisi C DPD Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Pak Arso Hadiwardono, Subkoordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Bagian Layanan Pengadaan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, serta Pak Beta Janial Amirin, Staf Bagian Layanan Pengadaan di Biro PIWP 2. Ini terkait e-katalog dan juga web sirup tadi ya. Terkait e-katalog ini kalau mungkin dulunya secara manual gitu kita bisa ngecek langsung nih kualitasnya. Nah, kalau e-katalog ini jangan-jangan foto yang ditayangkan ini nggak sesuai. Ketika kita order sudah cocok lelangnya, udah menang ternyata hasilnya tidak sesuai. Ada pengawasan khusus atau seperti apa, Pak? Siap, terima kasih Bu Wuri. Jadi memang di katalog ini memang banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan ya. Jadi tadi Pak Beta sampaikan yang penting punya NIB dengan KBL sesuai. Kemudian penyedia sudah bisa menawarkan produknya di katalog. Ketika nanti sudah tayang, nanti dan kemudian misalnya nanti bertransaksi, nanti mohon juga penyedia tetap mempertahankan kualitasnya. Karena saat ini di di pemerintah itu ada namanya sistem informasi kinerja penyedia. Jadi di situ mengumpulkan semua data-data kinerja yang diberikan oleh PPK. Jadi jangan sampai nanti kemudian ketika sudah bertransaksi dan kemudian barangnya kurang bagus misalnya gitu ya, itu nanti kemudian PPK memberikan nilai kurang bagus, itu nanti impact-nya ke teman-teman ke penyedia. Itu yang memang harus hati-hati. Karena ya ketika kita dapat nilai bagus kan berarti nanti selamanya kan kelihatan ya. Dan ini mungkin nanti juga kita bersama-sama perlu juga nanti peran dari Kementerian Koperasi untuk membina juga nanti misalnya ini ada kemudian diolah, kemudian ada data penyedia-penyedia yang mungkin rating sekian sampai sekian, ini kok agak mengkhawatirkan, nanti mungkin butuh pembinaan dari Kementerian Koperasi mungkin ya, supaya dari Dinas Koperasi supaya nanti bisa memperbaiki kinerjanya mungkin seperti itu. Itu wanti-wantinya, mohon nanti teman-teman penyedia yang sudah terpilih nanti tetap mempertahankan kualitasnya gitu Bu. Karena memang sekali diberikan nilai kurang bagus sama PPK, nanti ya akan selamanya di situ Bu. Jadi bisa dicoret juga? Kalau parah dikeluarkan. Bisa dikeluarkan dari misalnya katalog. Dia memberikan barang yang nggak sesuai dengan spek ya. Ngakunya seperti ini, speknya tiba-tiba barang yang dikirimkan kurang bagus, itu nanti ada gradasi hukumannya, sanksinya. Yang pertama nanti bisa diberikan peringatan, peringatan pertama, kemudian nanti kalau sampai mengulang lagi nanti bahkan nanti ada surat peringatan kedua, nanti bisa disuspend produknya ya. Bisa diturun tayang dulu, nanti kalau masih mengulang lagi nanti bahkan sampai ke penyedianya tidak diperbolehkan untuk bertransaksi. Ini yang paling berat. Ini tahapan yang paling berat yang kita harapkan sih nggak kejadian sama penyedia di DIY mungkin Bu ya. Iya, harapannya begitu ya. Karena sudah komitmen untuk masuk ke katalog juga harus benar-benar siap gitu. Tapi ada nggak sih peluang yang mungkin namanya juga orang usaha ya, kadang ada yang sedikit-sedikit main, misalnya yang daftar saya nih, misalnya saya daftar di katalog, tapi nanti ketika saya dapat order, saya minta ke orang lain gitu, mungkin nggak? Mungkin kacamata kalau dari pembeli mungkin nggak kelihatan mungkin ya, yang penting barangnya nyampe mungkin seperti itu, tapi ya kita harapkan sih metode seperti itu nggak dilakukan ya. Jadi tetap nanti kan toh untuk berusaha untuk kemudian menayangkan produknya di katalog juga sangat mudah. Nggak perlu kita kemudian dalam tanda kutip pinjam bendera gitu kan ya. Kan sekarang Bapak Ibu kalau kita lihat ke ikuti perkembangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, itu sangat mudah sekali. Bahkan untuk yang kualifikasi kecil ya Mas Butan, itu sangat dimudahkan untuk membuat NIB, KBL sangat seperti itu. Jadi idealnya mekanisme pinjam bendera udah nggak lagi dihindari lah seperti itu ya, seperti itulah. Harusnya itu betul Bu. Bendera ya. Mungkin sebelum ke Mas Beta, Pak Arif mungkin ini tadi ada masih sering ada UMKM yang mungkin kayak ibaratnya sedikit nakal juga. Mungkin ada saran untuk lebih dari e-katalognya lebih diperketat atau seperti apa? Ya, secara teknis mungkin lebih menguasai ya. Lebih menguasai. Saya kira itu termasuk kesadaran yang harus kita tanamkan ke pelaku usaha. Mungkin ya sukses di awal dengan model seperti itu, tapi akhirnya nanti ketahuan. Betul. Pasti terus nanti ada jalan buntu. Kalau saya seperti itu ya. Dan tentu teman-teman di pengadaan barang jasa ini punya sistemnya ya, misalnya tentang pengawasannya, tentang evaluasinya, tentang ini kinerja seperti apa, dan tadi disampaikan sanksi-sanksinya. Nanti buntu dia kalau seperti itu. Itu salah satu yang harus dihindari.
Apalagi nanti kalau misalnya pinjam bendera, ternyata yang dipinjemin jelek, Masalah. dapat nilai jelek, waduh, Bermasalah. itu kasihan banget itu. Karena itu kejadian, jadi banyak sekarang kan mulai aware Pak. Jadi mulai aware ketika nanti selesai paket, selesai pekerjaan, kok aku dinilai kurang bagus ya? Karena ada beberapa penyedia seperti itu. Jadi pentingnya sekarang, jadi sekarang sudah zamannya elektronik. Ketika nanti sudah ada catatan kurang bagus, itu nanti kan utamanya kelihatan seperti itu. Itu yang sama-sama kita hindari. Iya, jadi benar-benar harus menjaga kualitas Betul tadi ya sekali, ketika Bu. udah masuk di e-katalog ini. Tapi ini juga mungkin yang sudah apa ya, orang juga mungkin masih agak sedikit, mungkin benar sudah ada transparansi terbuka juga, tapi mungkin agak sedikit ragu-ragu juga, saling kenal nggak? Misalnya nih saya punya usaha, terus Mas Beta juga punya usaha, jadi nanti kita saling isi, tapi nanti yaudah deh yang menang Mas Beta gitu, mungkin nggak? Kalau di kami ya, sebenarnya kalau tahu pasar itu malah bagus. Jadi maksudnya gini, jadi jangan sampai ketika kita melaksanakan pengadaan, kita nggak tahu ternyata pasar untuk barang yang kita butuhkan ternyata nggak ada. Kan itu fatal. Jadi nanti ketika di proses tender atau proses seleksi nanti nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk. Jadi kalau kemudian kita mengetahui pasar seperti apa sih barang yang saya inginkan, ternyata di pasaran tuh banyak kok. Berarti ini bentuknya seperti ini, berarti ini peluangnya nanti untuk kemudian terjadi gagal tender itu kecil. Itu kan itu perlu juga tuh. Yang penting nanti kalaupun kenal jangan sampai mempengaruhi proses pemilihannya lah ya. Gitu lah ya. Itu yang memang kita jaga tuh, Bu. Iya, jadi tetap ya bahwa dari personality untuk kemudian menjaga ini tetap jadi kuat juga, tetap harus dipelihara juga. Nah, Mas Beta Daniel Amirin ini juga yang sehari-hari mungkin lebih banyak bertemu dengan UKM yang juga mencoba e-katalog begitu, mendaftar e-katalog. Mungkin ada cerita-cerita khusus Mas yang terkait e-katalog ini yang dari DIY mungkin seperti apa? Ya. Mungkin dari ini ya, testimoni atau success story lah ya. Jadi memang beberapa penyedia itu banyak juga yang laku, banyak juga yang masih butuh penyesuaian seperti tadi produknya belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Ada penyedia juga nih yang terdaftar di katalog itu. Memang tadi kan kalau kita bahas mengenai peluang ya atau potensi, itu kalau sudah Bapak Ibu, mungkin ada pelaku usaha yang nanti nonton ya, itu nanti silahkan untuk mendaftar di katalog, karena kalau sudah masuk katalog itu pemasarannya itu sudah menjangkau seluruh Indonesia gitu. Jadi banyak juga testimoni dari pelaku usaha itu yang bahkan kewalahan nih untuk menerima order dari luar daerah, seperti dari Sumatera, dari Jakarta, Bandung, bahkan dari timur, dari Bali dan lain. Itu memang potensi di DIY ini kan, misalkan batik ya. Ya kalau orang nyari batik kan ya pasti referensinya Jogja gitu kan. Tadi udah sampaikan gamelan gitu. Itu belum ada beberapa instansi juga yang melakukan kunjungan dinas atau acara-acara itu di Jogja gitu. Sehingga itu potensi seperti hotel, seperti jasa dokumentasi, media, itu juga sebenarnya potensi, karena mereka itu melakukan kunjungan atau acara di Jogja itu tentunya membutuhkan pelaku usaha nih untuk bisa sebagai penyedia untuk realisasi anggaran gitu kan. Tentunya itu menjadi potensi ya bagi pelaku usaha. Tapi di situ juga perlu komitmen atau meningkatkan kompetensi pelaku usaha nih. Ketika ada order atau ada instansi di luar DIY yang membutuhkan produknya itu sebisa mungkin dipenuhi gitu kan. Karena kalau sudah ada pesanan dari luar itu memang harus berkomitmen nih untuk bisa memenuhi pesanan gitu kan. Ada cerita Mas ya? Ada juga yang dapat pesanan dari ada mebel ya, mebel itu pesanan dari Riau gitu. Karena mungkin ya karena keterbatasan pengalaman ke sana gitu kan, jadi agak ragu gitu, wah ini bener nggak ya di sana gitu kan. Meskipun sebenarnya kalau sudah transaksi di katalog itu kan sudah jelas anggarannya itu ada Pak ya, udah nyambungnya ke sirup, instansi itu jelas punya anggaran, karena kalau tidak ada anggaran, tidak tertuang di DPA atau di sirupnya datanya kan itu nggak akan bisa bertransaksi gitu. Cuman karena mungkin tadi ya kompetensinya untuk menerima pesanan dari luar itu masih ragu dan lain-lain, itu sebenarnya sayang untuk dilewatkan gitu ya. Potensi-potensi itu sebenarnya itu bukti bahwa customernya itu nggak cuma DIY gitu.
tapi juga di luar sana itu tuh banyak yang nunggu produknya DIY. Kayak apa sih? Jangan sampai butuh batik belinya malah di Jakarta gitu. Gitu kan. Padahal kita produsennya gitu misalnya. Jangan sampai beli gamelan kok malah di Bandung gitu. Toh mungkin dari Jakarta Bandung itu ngambilnya dari Jogja gitu kan, sayang kan peluang-peluang itu gitu. Sehingga silahkan untuk bisa berpartisipasi, peluang di sana luas, APBN juga menunggu, APBD daerah lain juga menanti gitu kan. Souvenir itu juga butuh banyak, pakaian dinas itu juga ada batik, itu juga ambil dari Jogja juga sudah banyak gitu. Nah itulah nanti peluang-peluang itu kita juga menyediakan kok etalase seragam, itu juga mengakomodir batik, souvenir kita ada juga, belum kuliner loh, belum masuk kuliner kan ini. Pasarnya luas, kita di sini juga mensupport untuk pemasaran. Kita pengennya kan terdaftar itu juga nanti tentunya laku nih, laku sehingga itu menjadi menggerakkan perekonomian provinsi gitu kan. Tentunya itu harapan kami adalah kita bisa berpartisipasi ya, bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian di daerah ya. Iya. Jadi ini memang peluangnya besar sekali. Ketika sudah masuk e-katalog ini tidak hanya untuk DIY, tapi bisa seluruh Indonesia, baik itu pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah lain. Dan tadi catatannya kalau udah ada di sirup ini anggarannya udah pasti ada, nggak usah takut-takut deh, gitu ya, nggak usah udah dipesen, aduh nanti dibayar nggak, udah nggak perlu karena pasti sudah ada anggarannya gitu ya. Ini juga yang menjadi catatan untuk para pelaku usaha untuk kemudian lebih banyak belajar lagi, mungkin bisa lebih tahu informasi lagi terkait pengadaan barang dan jasa. Dan mungkin Pak Arso bisa closing statement begitu ya di perbincangan kita sore hari ini. Siap. Silakan. UMKM mohon jangan ragu-ragu untuk kemudian mencoba untuk masuk ke katalog ya. Karena sekarang udah eranya digital, semuanya sudah terbuka. Ketika barang UMKM itu udah masuk ke etalase, maka itu bisa diakses oleh semua Pemda di Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi sayang kalau peluang ini dilewatkan begitu. Ya. Dari Mas Beta mungkin yang sering menghadapi UMKM, silakan. Untuk bisa berpartisipasi ya di pengadaan barang jasa itu mungkin banyak belajar. Karena memang pelaku usaha itu sudah mikir ribetnya gitu Pak. Udah mikir wah nanti ribet ini loh, belum dicoba udah ribet. Menyerah gitu duluan. Ya, dan kita pun sudah tersedia kok, nggak perlu datang ke kantor, kita pun sudah siap support online nih, kita bisa Zoom, bisa ada Telegram, kita WA pun ready gitu, nggak perlu repot-repot ke kantor, silahkan kita terbuka untuk kita dampingi sampai berhasil tayang. Mau mencari pelanggan kita tayangkan di sirup ini loh kebutuhannya ini, silahkan. Sehingga kembali lagi ke pelaku usaha nih, keaktifannya. Yaitu memang harus mengikuti perkembangan zaman teknologi seperti ini, sehingga yang lebih cepat untuk belajar teknologi tentunya dia akan lebih bisa jadi pemenang gitu. Mas Beta mungkin bisa diceritakan ulang sosialisasinya selama ini bisa diakses di mana aja untuk masyarakat? Kalau untuk media konsultasi itu bisa buka di lps.jogjaprof.go.id. Di situ ada konten khusus, di situ berisi beberapa informasi termasuk di nomor 4 ya. Nomor 4 itu ada informasi mengenai konsultasi online dan WA ataupun Telegram tadi bisa diakses di situ. Dan itu pun kita ada pengumuman berjalan ya Mas ya, ada stiker. Itu kita sebenarnya running text itu juga kita untuk tadi yang Pak Arif sampaikan mungkin belum terinformasikan secara luas dengan pelaku usaha ya. Memang kita keterbatasan untuk mempublikasikan kan, kita di web sudah sampaikan, kita cetak banner juga sudah, kita sosialisasi, kita tayangkan di PowerPoint, mungkin informasinya perlu diperluas lagi Pak ya. Agar bisa lebih menjangkau pelaku usaha seperti itu. Jadi itu bisa silakan. Yang mungkin masih namanya juga masih usaha baru, masih belum paham dengan usaha teknologi digitalnya, Mas mungkin bisa datang kemana gitu, ke kantornya di mana? Silakan. Kami bertempat di bagian layanan pengadaan di Komplek Kepatihan di unit 7. Kalau masuk itu gedungnya paling pojok kiri, paling utara, itu lantai 3. Di situ kami sudah siap di situ menunggu.
Bapak Ibu pelaku usaha yang siap berkonsultasi online offline kami siap. Silakan. Iya, itu dia. Jadi Anda yang mungkin masih ragu-ragu, merasa masih mau daftar di katalog, takut salah, bisa datang langsung ke bagian layanan pengadaan di Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY di Kompleks Kepatihan gitu ya. Nah, Pak Arief Setiadi, terkait peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah ini mungkin masih ada harapan dan dukungan dari DPRD, monggo silakan. Ya, terkait dukungan nanti di rapat kerja ya. Siap. Kan gitu. Siap. Terus saya berharap memang ada inovasi atau kreasi tentang program kegiatan yang mungkin bisa menutup kendala-kendala selama ini. Gitu. Kalau ada roadmap bagian menjadi biro ya tentu kita kasih nanti, kita dorong betul. Yang saya kira pokok di diskusi ini, saya berharap PBJDI ini profesional gitu. Jadi profesional, kemudian penuh integritas. Prinsip-prinsip pengadaan jasa pemerintah DIY ini terpenuhi. Ya. Tidak ketinggalan zaman, pemanfaatan digitalisasi teknologi informasi. Wah, top gitu. PBJDI yang bernilai tambah. Iya. Saya kira itu Mbak, harapan-harapan kami. Ya, jadi tidak hanya menjadi sesuai standarnya gitu ya Pak ya, tapi sunahnya tadi harus semakin banyak gitu ya. Ya, terima kasih Pak Arief Setiadi, anggota Komisi C DPRD DIY, juga Pak Beta Zenial Amirin, staf bagian layanan pengadaan Biro PWP 2. Terima kasih informasinya, dan juga Pak Arso Hadiwardono, subkoordinator layanan pengadaan secara elektronik bagian layanan pengadaan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi. Pak Arief juga ditunggu dukungannya secara real di rapat kerja ya. Dan Bapak Ibu Anda pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam podcast terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, persembahan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbincangan kita semoga bermanfaat untuk Anda, dan masih butuh lagi Anda keterlibatan para UMKM untuk masuk di katalog agar kemudian pengadaan barang dan jasa di daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk transparansi dan efisiensi ini juga berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta. Syahrida Marianti, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup? Oke. Terima kasih.